Mana ada malaikat kita dengar korupsi? Iya toh? Kenapa? Dia tidak butuh harta. Mana ada kita dengar malaikat dinikahkan? Mereka tidak butuh itu, karena dia tidak punya nafsu. Tapi Muhammad, manusia biasa, kita pasti bisa mencontohnya. Ada manusia hebat tapi tidak bisa dicontoh. Siapa? Superman. Tidak bisa dicontoh, dia bisa terbang Pak. Mana bisa kita terbang? Dia bisa mengamankan satu dunia sendiri dia Pak, Superman. Dia bisa terbang, kita tidak bisa. Lagi pula Superman beleng-beleng. Kenapa celana dalamnya dipakai di luar? Tapi Nabi Muhammad pasti bisa kita contoh. Kenapa? Dia manusia, kita juga manusia. Cuma ada catatannya. Betul Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, tapi dia diberikan perlakuan khusus, diberikan keistimewaan oleh Allah yang dalam ilmu agama kita sebut dengan iya toh, 7 anaknya Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapak baru tahu kan hari ini anaknya Nabi 7? 3 laki-laki, 4 perempuan. Sudah alhamdulillah, sudah ada oleh-oleh maulid. Mulai Bapak hari ini, Bapak tahu anak Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itulah samping Bapak dapat berkat. Alhamdulillah. Saya zaman kecil lagunya lain. Ini tadi lagu agak modern, anak TKTPA. Saya waktu kecil lagunya ibu saya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Adik-adik berapa nabi? Berapa nabi dan rasul? Berapa? 20 sah? Masya Allah, wah, ini orang Islam di sini Pak. 25 nabi dan rasul. Tapi yang kita mau cerita di sini bukan nabi pertama, bukan nabi kedua, tapi apa? Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya mau? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Cinere atau Cikampek? Madinah tempat tinggalnya. Terus lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Camat atau Pak Lurah? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Coba dengar lagu-lagu zaman dulu Pak, mendidik. Ada sejarah, ada kecintaan kepada Nabi. Lagu-lagu zaman dulu, pantas kita bisa tahu sejarah Nabi dari kecil. Sekarang lagu anak-anak kita apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Putar ke kiri non, putar lagi ke kanan. Ya, apa itu didapat dari itu? Ada lebih parah, pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Kepalamu kau simpan di kakimu, kakimu di kepala. Iya toh? Nah itu Pak. Jadi tugas kita tuan-tuan yang saya hormati, yang saya muliakan sekalian, Pak, ajarkan sejarah Nabi ke anak. Ini tujuannya maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi, supaya kita bisa mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. 2 sekarang. Kenapa sih Nabi dicontoh? Nabi dicontoh karena beliau juga manusia biasa seperti kita. Nabi dicontoh karena sama kita punya kekuatan. Nabi
dianutkan kepada kita, dicontohkan. Allah perintahkan kepada kita contoh Muhammad. Kenapa? Karena dia juga ras manusia. Coba kalau saya kasih contoh, bapak-bapak, halo Pak, kambing disuruh menggonggong, bisa ndak? Bisa ndak? Pasti yang menyuruh orang gila. Mana bisa? Kambingnya mengembek, anjing menggonggong. Maka tidak bisa disuruh anjing mencontoh kambing, kambing mencontoh embek, kambing mencontoh anjing. Kenapa? Ndak sama. Sama kita juga, kita tidak bisa mencontoh malaikat. Kenapa? Karena malaikat beda, kita punya ras. Nabi Muhammad manusia, kita disuruh contoh malaikat tidak bisa. Malaikat tidak bisa tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak menikah. Bapak disuruh contoh malaikat tidak menikah. Kalau saya, Pak Ustadz, tidak boleh menikah, saya orang pertama berhenti jadi ustadz. Mana bisa kita? Itu tidak bisa dicontoh itu malaikat. Kenapa? Mereka tidak tidur, mereka tidak makan, mereka tidak menikah, tidak butuh harta. Mana ada malaikat kita dengar korupsi? Iya toh? Kenapa? Dia tidak butuh harta. Mana ada kita dengar malaikat dinikahkan? Mereka tidak butuh itu, karena dia tidak punya nafsu. Tapi Muhammad manusia biasa, kita pasti bisa mencontohnya. Ada manusia hebat tapi tidak bisa dicontoh. Siapa? Superman. Tidak bisa dicontoh, dia bisa terbang, Pak. Mana bisa kita terbang? Dia bisa mengamankan satu dunia sendiri dia, Pak. Superman, dia bisa terbang, kita tidak bisa. Lagi pula Superman beleng-beleng. Kenapa celana dalamnya dipakai di luar? Tapi Nabi Muhammad pasti bisa kita contoh. Kenapa? Dia manusia, kita juga manusia. Cuma ada catatannya. Betul Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, tapi dia diberikan perlakuan khusus, diberikan keistimewaan oleh Allah yang dalam ilmu agama kita sebut dengan mukjizat. Nah, sekarang ketiga, Nabi ini perlu kita contoh yang kecil-kecil saja dulu, yang mampu kita lakukan. Satu, sholat berjamaah. Itu aja dulu, berjamaah kita catat mulai hari ini. Berjamaah, tiada waktu tanpa jamaah. Terutama bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya, mohon maaf seperti beliau. Mau apa lagi, Pak? Seperti Pak ini sudah jenggotnya juga sudah putih. Beliau ini jenderal dulu, jenderal bintang 2 kali Kapolda. Sekarang calon sakaratil maut juga. Saya pikir-pikir, kenapa saya bisa sampai di sini, Pak? Nah, beliau lah ini jenderal, teman saya yang juga komandan saya. Dulu kalau saya ketemu begini, siapa jenderal? Sekarang jabat tangan, sudah tidak jenderal. Nah, hebatnya beliau dari masjid ke masjid. Padahal jenderal dulu ini dari masjid ke masjid. Kamu pengangguran, kerja tidak jelas, rumah ngontrak-ngontrak, muka jelek, bau ketek, masih malas ke masjid. Apa yang kau mau banggakan di hadapan Allah? Yang ketawa, saya serius ini. Datang ke masjid. Saya heran lihat anak muda sekarang. Kalau lari, Pak, sampai 10 kilo dia bisa lari. Tapi dia dalam kompleks 10-15 meter masjid dari rumahnya tidak pernah datang ke masjid. Dia berani, hebat, dia bersepeda. Dalam sekali sepeda 2-50 km, tapi rumahnya dalam kompleks hanya 10-15 meter, tidak pernah didatangi. Masjid hidupkan. Alhamdulillah masjid, Pak, selalu ramai, Pak, jamaahnya. Masya Allah. Apalagi kalau subuh, penuh, Pak, sampai di luar, tidak ada di dalam. Maulid pertama ini bawa oleh-oleh. Tiada hari tanpa berjamaah. Kalau kita pegawai masih aktif, duhur di kantor, oke lah. Asar belum pulang, minimal subuh salat jamaah. Kenapa sih orang malas berjamaah di masjid? Satu, karena
dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Allah tampakkan pahala berjamaah, itu kata Nabi, andai saja kau lihat itu pahala jamaah subuh, kamu akan datang ke masjid meskipun kau merangkak. Bapak dikasih ini, nih, apa isinya? Minyak goreng, roti, beras. Maulid jam 1, jam 11 sudah penuh masjid. Padahal cuma itu tuh hadiahnya. Andai saja panitia masjid umumkan, siapa yang datang berjamaah subuh diberikan beras 50 liter, uang 100.000, saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh ini masjid. Karena kalian lihat pahalanya. Sayang karena tidak dilihat pahalanya, kita sepi masjid. Siapa yang datang di masjid? Orang-orang tua yang sudah mau sakaratil maut. Coba lihat Pak, hampir tidak ada anak muda mau datang ke masjid. Kenapa? Karena dia tidak lihat pahalanya. Kalau datang artis K-pop, datang artis-artis dangdutan, penuh Pak. Padahal itu kamu datang untuk maksiat. Saya heran kadang-kala lihat di Indonesia. Saya ini Pak keluar masuk penjara, bukan sebagai penghuni Pak ya, sebagai penceramah. Itu orang kalau masuk di lapas rutan berlapis-lapis pagarnya Pak, sampai 4, dan itu teralinya baja. Polisi, sipir. Penjaganya ketat, tapi selalu penuh, bahkan overload itu penjara. Padahal itu banyak pagarnya Pak, dijaga polisi. Berseskan orang datang di penjara Pak. Sementara masjid tidak ada kunci pintu. Pahalanya besar, sepi dari jamaah. Kalau kalian cinta kepada maulid, cinta kepada Rasulullah, wujudnya mulai besok sholat jamaah. Itu aja dulu, sholat jamaah. Kadang-kala ada orang bilang susah masuk surga Ustaz. Salah deh, yang susah itu masuk neraka. Masa sih Ustaz? Iya. Coba lihat Pak, judi gratis atau bayar? Bayar. Selingkuh gak bayar atau gratis? Mahal. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Pergi dugem di tempat-tempat diskotik bayar atau gratis? Bayar. Semua itu dibayar, dan itu pintu masuknya neraka. Dibayar Pak masuk neraka, kadang-kala sembunyi-sembunyi. Sholat gratis, puasa gratis, berjamaah gratis, pengajian gratis, tahlil gratis, ngaji gratis, naik haji kalau mampu. Dan itu pintunya masuk surga. Cuma setan kasih bingung kita Pak, membuat kita cinta kepada maksiat daripada cinta kepada berjamaah. Satu, sebab orang malas berjamaah ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. Dua, karena dia tidak tahu pahalanya. Buka kitab Durratun Nasihin, warna merah. Itu pahala berjamaah. Satu, kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, wudhu dari rumah, lalu datang ke masjid, melangkah kaki kanan, 1 pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau rumah sampean dari masjid 20 meter, PP berapa itu? 40 meter. Bayangkan, kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau bapak naik turun lantai 1, lantai 2. Apalagi kalau bapak jalannya pendek begini. Banyak pahalanya Pak. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Yang kedua kata Nabi, kalau kau ke masjid, pagarmu, tembokmu, aspal, dinding, pohon, tegel, semua jadi saksi. Dia akan berkata kepada Allah nanti di akhirat, ya Allah, jangan kau masukkan Pak Japar, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya dia rajin berjamaah di masjid. Itu tumbuhan akan berkata.
Itulah sebabnya Nabi sunnahkan, kalau kau pergi ke masjid, beda jalanmu waktu pergi, beda pula jalanmu waktu pulang, supaya banyak saksimu. Itu sunnah. Datang dari sana, pulang dari sini. Sunnah itu sunnah. Itulah sebabnya sunnah, kalau kita berjamaah di masjid, datang dan sholat sunnah, usahakan tiap 2 rakaat pindah tempat. 2 rakaat pertama di sini, 2 rakaat berikutnya lagi geser lagi. Supaya apa? Semua yang kau injak itu akan jadi saksi. Luar biasa. 3, pahala berjamaah. Kalau hujan, gerimis, debu yang melengket ke tubuhmu, bajumu basah karena kau datang ke masjid, baju yang basah itu juga lah nanti yang jadi saksi supaya kita tidak masuk neraka, dan dia akan menjadi pelindung dari api neraka.